sebelum bicara, Bapak Rakas, ketua komunitas yang bicara. Tidak ada mahasiswa dan segala macam ya. Yang mewakili saja, karena kamu tahu bahwa ada ketua komunitas. Saya minta satu orang bicara. Boleh bicara. Ya, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan kami mahasiswa. Hari ini kami bicara mahasiswa se-Indonesia. Jangan pakai se-Indonesia, mahasiswa Jayapura. Saya sudah tahu, jadi yang keperluan sudah sampaikan. Tidak usah taruh bahasa lain-lain. Bicara keperluan saja. Terkait ya dengan kami mahasiswa umum di Kota Studi Jayapura di sini dengan bahwa dan yang menjadi urgen kita hari ini itu terkait kami punya hak beasiswa untuk studi umum ini. Karena kami kuliah di Kunceng ini tanggal 31 Juli ini akan tutup pembayaran UKT-nya. Sehingga itu kami sedang trauma di Kota Studi Jayapura sendiri. Yang kami tidak tahu teman-teman kami yang ada di tanah Indonesia. Tapi khusus kami di Jayapura ini di Kampung Kunceng, bahkan juga kampus lain itu tanggal 31 itu UKT-nya sudah tutup. Dan kami tidak akan kuliah dalam tahun ini kalau UKT tutup berarti. Tahun 2025. Dengan itu kami sangat trauma di kami dan kami meminta tolong kepada Pemda Kabupaten Kuncang bahwa memperhatikan dalam minggu ini atau bulan ini. Kalau bulan ini memang tidak terjalan, maka kami akan cuti untuk tahun depan. Sehingga mohon sekali kami mohon dan mohon untuk tolong memperhatikan kami Kota Studi Jayapura. Itu menjadi urgen kita hari ini, Bapak. Terima kasih. Kesempatan kembali. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semua. Malam, Pak. Hormati ketua komunitas dan seluruh anak-anak mahasiswa Kota Studi Jayapura, dan saya hormati kepala Dinas Pendidikan diwakili oleh Pak Sekretaris, dan juga saya hormati para pejabat dari Kuncang yang hadir, ada dari Kepala Bapeda, kemudian juga dari Satpol PP, Pak Sekretaris, dan juga saya hormati Pak Dandim, dan juga para keamanan yang hadir pada acara lepas sambut tadi. Jadi terima kasih ada mahasiswa sudah bertemu dengan kami pemerintah, orang tua terkait dengan beasiswa. Ini penting sekali sudah sampaikan oleh sekretaris bahwa Pak Sensa mau sampaikan kepada kita semua, nanti juga akan sampaikan teman-teman yang tidak hadir. Ya, supaya jangan sampai informasi nanti mereka datang menyampaikan ke kita lagi dengan kelompok seperti begini. Jadi pertemuan adik-adik dengan kami pada malam hari ini merupakan informasi saya. Tahun ini pemerintah sudah memprogramkan bantuan pendidikan adik-adik ikuti semua, bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati terpilih begitu lantik 100 hari kerja mereka ke depan. Kemarin itu menganggarkan program beasiswa unggulan puncak cerdas yang adik-adik mahasiswa semua ikuti itu. Pertama, kita sudah lakukan semua tahapan untuk mahasiswa atau adik-adik kita baru selesai SMA untuk mereka mau sekolah lanjutkan kuliah. Jadi ada dua yayasan yang kita kerjasama. Pertama, Yayasan Peter Busi. Itu 123 anak kita kirim, kemudian ada yang sakit lagi sudah sembuh kita kirim lagi 5 orang, jadinya 128 orang kuliah di Semarang, se-Jawa Bali lah begitu. Kemudian untuk program yang kedua adalah pemerintah kerjasama dengan Yayasan Mega Edukasi yang tadi adik-adik juga ikut semua saksikan, bahwa mereka lepas sambut untuk kuliah S1 di Universitas Internasional Papua maupun S2 kuliah di luar negeri, S3 baru 1 orang akan kuliah di luar negeri. Itu pertama, dalam rangka 100 hari kerja Pak Bupati, kita fokus dengan siswa-siswi yang baru. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah anak-anak kami yang kuliah umum. Kuliah umum yang anak-anak sekarang sedang kuliah ini.
dana pendidikannya ada. Dana pendidikannya ada karena kita kuliah umum ini kan pembiayaannya dari sumber dana otsus. Kemudian dalam 6 bulan ini, mulai dari Januari sampai dengan bulan ini, 3 minggu kemarin baru masuk anggaran otsus punya untuk biaya umum. Sehingga ada beberapa kali saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, tetapi Pak Kabakesra itu, yang database adik-adik itu yang pegang adalah Kabakesra. Sesuai dengan nomenklatur waktu kita pertemuan dengan Pak waktu kita masih PJ, kita pertemuan di Polres itu, dan saya pernah sampaikan ada berubah nomenklatur baru dari Kesra pendidikan ini pindah di Dinas Pendidikan. Oleh karena itu database adik-adik kuliah umum seluruh Indonesia termasuk adik-adik di Jayapura kita sudah serahkan kepada Pak Murid dan teman-teman datanya. Dana juga sudah masuk. Oleh karena itu dalam minggu apa yang tadi ada sekretaris sampaikan, waktu dekat ini tolong kita dana ini kita transfer begitu ya. Jadi adik-adik jangan pikir dengan pendidikan yang baru ini dana dialihkan, tidak. Dana umum ini masih ada, mahasiswa umum punya masih ada. Tinggal tadi saya Pak Sekretaris sebelum mulai kegiatan ini kedua ada bicara. Setelah ini naik harus kita transfer adik-adik mahasiswa yang baru, karena beberapa anak-anak kami seluruh Indonesia juga mereka WA ke kami untuk bayar mereka punya uang kuliah, termasuk ada yang tahap akhir. Jadi aspirasi yang disampaikan ini kasih kesempatan kami sesuai dengan perwakilan dari ada sekretaris sampaikan kita ke puncak. Mudah-mudahan dalam jangka waktu 1 minggu ini juga kita bisa transfer begitu. Ya. Bisa kami sampaikan saat ini, yang ketiga saat ini pemerintah sedang berpikir bagaimana supaya adik-adik ini juga kita masukkan dalam program Puncak Cerdas ini. Semua mahasiswa se-Indonesia. Supaya apa? Kita tidak terbagi-bagi masalah dana pendidikan. Jadi misalnya Papua, di Jayapura maupun di Manokwari, anak-anak kami yang kuliah di Nabire, di Timika, bagaimana supaya kita jadikan satu beasiswa Puncak Cerdas begitu. Supaya apa? Bagi yang S1 selesai mau lanjutkan S2, tinggal langsung kita masukkan begitu. Ada yang mau ingin kuliah luar negeri atau dalam negeri, semuanya kita masukkan dalam beasiswa Puncak Cerdas tadi. Tujuan daripada beasiswa Puncak Cerdas tadi ada ngikut kegiatan sampai selesai, mungkin kita menjelaskan itu sudah dengar ya. Adik-adik ada perbedaan kuliah umum dan kuliah spesial ini. Jadi dari sisi yang lain itu pembentukan karakter, mental, adik-adik punya skill supaya dengan pembinaan seperti ini adik-adik pulang itu siap begitu. Itu tujuan pemerintah. Jadi kita juga sedang berpikir nanti ada mahasiswa ini perlu kita sosialisasi baik di Jayapura maupun teman-teman lain di kota studi di seluruh Indonesia, supaya siapa yang bisa tangani di Papua, siapa yang bisa tangani di Indonesia bagian barat. Kalau Indonesia bagian barat itu jelas mereka berada di naungan Yayasan Binterbusi. Rencana mahasiswa umum itu semuanya kami akan tercover semua di Yayasan Binterbusi. Sekarang bagaimana untuk mahasiswa Jayapura, Manokwari, Nabire, Timika bisa kita masukkan seperti apakah Yayasan Mega Edukasi atau yayasan lain untuk kita bisa membina anak-anak dari sisi mental, spiritual. Ini yang kita berpikir supaya adik-adik bisa selesai kembali itu siap dipakai begitu. Itu yang pemerintah sedang berpikir. Jadi usulan daripada anak-anak ini tidak hanya anak-anak datang ribut ke kita, tapi kita juga berpikir dengan adanya program Pak Bupati Wakil yang baru ini, kemudian anak-anak ini kita harus juga memberikan bantuan. Tapi kendala yang terjadi satu, dana transfer dari otsus ini kami baru terima, baru masuk.
karena kita harus tunggu pembiayaan ini dari sumber dana otsus. Jadi itu yang jadi kendala. Ini minta maaf adik-adik. Ya, tetap kami usahakan ya. Kalau meleset nanti adik-adik tanya lagi. Fasilitas kemarin sudah di depan kami janji begini baru meleset. Jadi tolong kasih kami waktu untuk kami kembali supaya dinas pendidikan segera transfer ke adik-adik begitu. Bisa paham ya? Saya kira itu. Kalau kendalanya masalah dana pendidikan berarti saya kira masalah ini sudah jelas, saya kasih tahu itu sudah. Keterlambatan hanya terjadi karena transfer dana otsus terlambat. Kita baru tahap 1. Baru tahap 1 ya Pak Firda. Jadi tahap 2 ini saya sudah perintahkan kepada Kepala Dinas Keuangan dengan Pak Firda untuk buat laporan bertanggung jawab cepat, kirim lagi ke pusat supaya tahap 2 dana otsus ini bisa masuk begitu. Karena terpengaruh juga dengan kami Provinsi Papua Tengah ini dapat sorotan dari Menteri Dalam Negeri karena penyerapan anggarannya kurang. Tapi kita di puncak tidak, kita sudah di atas 40% ya. Jadi selama ini juga kepala-kepala OPD kita mengeluh tentang sumber dana otsus. Kemarin baru masuk, jadi mudah-mudahan ada punya kendala ini kita bisa atasi. Saya kira begitu. Terima kasih. Ada yang mau sampaikan, kalau tidak kita ini.